bahwa la ilaha illallah ini orang jahiliyah, orang Quraisy jahiliyah dulu mengucapkan la ilaha illallah juga. Tetapi mereka juga masih mensyirikkan Allah dengan berhala-berhalanya. Dia masih yakin dengan Allah ya, tapi dia masih yakin dengan yang selain Allah. Itu makna dari mensyarikatkan Allah, menyekutukan Allah. Itu yang pertama dulu. Yang harus diketahui tentang la ilaha illallah ini, bahwa kita mengucapkan la ilaha illallah dan yakin bahwa tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu yang pertama. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku, dialah raja, satu-satunya raja, satu-satunya pemimpin. Ya, dialah satu-satunya pemimpin yang tidak ada akhirnya. Dari awal sampai nggak ada akhir, ya, sampai nggak ada akhir. Ya, dialah mulku, dialah raja, pengatur. Ya, makanya kita ini baca Al-Fatihah kan begitu. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Ya, Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Ya, apakah dia hanya raja ketika hari kiamat saja? Tidak. Kita yakin bahwa dia sejak dunia ini belum diciptakan pun Allah itu sudah menjadi satu-satunya raja yang awal dan tidak ada akhirnya. Kalau kita ini ada awal, ada akhir. Lahul mulku walahul hamdu, dan dialah yang satu-satunya patut dipuji. Cuma Allah aja yang patut dipuji. Kalau ada yang memuji kita karena perbuatan-perbuatan kita ucapkan Masya Allah. Kenapa? Kita nggak bisa berbuat sesuatu yang dapat kita terpuji kecuali dengan izin dari Allah. Maka kalau ada yang mengucapkan, wah bapak ini hebat, wah bapak bisa ini, kita ucapkan Masya Allah, semua izin dari Allah. Gak bisa kita melakukan sesuatu kecuali dengan izin Allah. Itu makna dari la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada kekuatan, tidak ada daya upaya kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita ini enggak usah kita menolak ya, karena itu juga karunia dari Allah. Kita ucapkan aja Masya Allah dengan keyakinan kita. Dan kita memuji Allah. Alhamdulillah. Lahul mulku, lahul hamdu. Yuhyi wa yumiit. Yang menghidupkan dan yang mematikan. Nah, kita hidup, kita mati ini izin dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan hidup kita ini untuk cobaan. Di surat Al-Mulk alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Gitu. Dialah yang menciptakan hidup dan mati, dan Dia ingin melihat siapa di antara kamu yang paling bagus amalnya. Yang paling bagus amalnya. Allah Subhanahu wa taala hakikatnya memberikan kita ini hidup, hakikatnya ingin melihat siapa di antara kita itu yang paling baik amalnya. Makanya kita disuruh apa? Fastabiqul khairat. Berlomba-lomba di dalam kebaikan. Ya, tapi sayangnya kita kadang-kadang berlomba-lomba dalam menumpuk kekayaan, menumpuk jabatan, menumpuk ya hal-hal sesuatu yang kadang-kadang kita sebenarnya itu tidak butuh sebenarnya. Yang kita butuh ini sebenarnya kebaikan-kebaikan yang telah nanti akan menjadi penolong kita sejak kita mati sampai akhir nanti ketika kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu sebenarnya kenapa kita itu dicoba untuk hidup ini, siapa yang paling baik amalnya. Yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan kepadanya semua ini kembali. Orang beriman, orang munafik, orang kafir, semua kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma masalahnya, apakah kita kembali ke surga atau kita kembali ke neraka? Kampung halaman kita Bapak-bapak. Saudara, kampung halaman kita aslinya itu surga. Ya. Bapak dan nenek moyang kita, bapak moyang kita, nenek moyang kita aslinya penduduk surga. Maka kita diupayakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke dalam surga yang Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam surat Yasin itu ada bukan surat Yasin, di buku Yasin tadi yang saya baca. Di situ Allah menginginkan membersihkan kamu sebersih-bersihnya dengan Injil ya.
Setelah kita baca Innahum ya Arhamar Rahimin itu ada lanjutannya di situ beberapa azab kalau nggak salah itu disebutkan bahwa Allah ingin supaya kita itu dibersihkan sebersih-bersihnya dulu. Maka sebenarnya kadang-kadang kita diampuni Allah itu bukan karena sifat kita loh. Kita datang ke masjid, kita duduk di masjid ini aja. Ini hari ini diampuni dosanya. Lalu kita nggak minta ampun. Dan kenapa apa? Malaikat yang ada di sini, malaikat yang kumpul ini, senantiasa nggak berhenti mengucapkan Allahumma ighfir lahum warhamhum, Allahumma ighfir lahum warhamhum. Ya Allah, ampunilah mereka dan kasih sayangilah mereka. Ini nggak berhenti malaikat ini sampai kita bubar nanti. Apalagi yang mengampuni. Kita berangkat dari masjid tadi itu, langkah kita yang pertama itu mengampunkan dosa. Langkah yang kedua mengangkat derajat kita. Antara sholat satu dengan sholat lain itu menghapuskan dosa. Satu Jumat ke Jumatan lain itu mengampunkan dosa. Jadi ternyata kadang-kadang kita nggak minta ampun pun sebenarnya udah diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saking sayangnya dan saking pengennya Allah Subhanahu Wa Taala itu membersihkan kita ini sebersih-bersihnya. Sehingga ketika kita masuk ke dalam kubur, sejak kita masuk ke dalam kubur itu kita akan mendapatkan kebahagiaan. Ya. Kebahagiaan di mana kita nanti Bapak-bapak, mudah-mudahan nanti kita ketemu dengan orang tua kita, ketemu dengan saudara-saudara kita, dengan teman-teman kita. Di sana kita disambut, ya. Karena di sana di alam barzah itu, ya, kubur itu alam barzah, alam pemisah antara alam dunia dengan alam akhirat. Ya, kita akhirat belum, tetapi dunia udah terpisah. Dia nggak bisa ini, tapi dia bisa melihat, ya, dia bisa melihat, sehingga dia akan bahagia jika melihat keluarganya, anak-anaknya itu berbuat dalam kebaikan-kebaikan. Sebaliknya dia akan sedih jika melihat keluarganya, anak-anaknya, cucu-cucunya, sampai cucu-cucu-cucunya, ya, buyut-buyutnya itu dia lihat itu. Ya, dia lihat. Dia akan bahagia apabila perbuatannya perbuatan yang baik-baik. Sebaliknya dia akan sedih manakala yang dilihatnya perbuatan yang buruk-buruk. Oleh sebab itu ya kita berbuat seperti ini juga kita niatkan supaya orang tua kita yang sudah mendahului kita, nenek-nenek kita, ya keluarga-keluarga kita, paman kita dan semua yang dekat dengan kita itu bisa merasakan juga bahagia. Bahagia juga dengan perbuatan-perbuatan kita yang baik itu. Karena pada hakikatnya kembali tadi itu Allah menciptakan kita sebenarnya ingin melihat siapa di antara kita perbuatannya yang paling baik. Kalau yang buruk-buruk insya Allah juga Allah akan menghapuskan. Tapi juga kita mohon maaf terus, mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saja ya. Kelebihan ya. Ya, tadinya minta 10 menit itu lebih ya. Nggak apa-apa yang penting insya Allah. Sekali lagi telinga saya lebih dekat dengan mulut saya, mohon didoakan agar saya mudah mengamalkannya dan mudah-mudahan ini juga bermanfaat untuk kita semua. Kemudian cukup ya. Cukup demikian saja. Saya mohon maaf kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kepada